Banyak orang tidak sadar bahwa sesuatu yang terlihat sederhana seperti chiasid sebenarnya bekerja di level yang sangat dalam di dalam tubuh. Bukan sekedar menurunkan gula darah, tapi mempengaruhi listrik kecil di dalam sel, mengubah cara enzim bekerja, bahkan mengatur bagaimana energi dilepaskan. Dan yang paling mengejutkan, semua itu terjadi tanpa kita rasakan. Selama ini, kita diajarkan satu hal sederhana. Kalau gula darah tinggi, cari sesuatu untuk menurunkannya. Seolah-olah tubuh ini hanya soal angka, naik, turun, selesai. Tapi ada satu hal yang hampir tidak pernah dibahas. Bagaimana kalau masalahnya bukan di gula? Bagaimana kalau masalahnya ada di sistem yang mengatur gula? Dan pada titik ini, Jia mulai terlihat berbeda. Tubuh manusia bukan mesin linear. Dia bukan seperti saklar yang bisa langsung dimatikan atau dinyalakan. Tubuh adalah jaringan dari reaksi kimia, sinyal listrik, dan komunikasi yang terus-menerus terjadi tanpa henti. Setiap kali kita makan, itu bukan hanya soal nutrisi. Itu adalah sinyal. Sinyal ke sel, sinyal ke hormon, sinyal ke otak. Dan menariknya, dia tidak bekerja seperti zat aktif tunggal. Dia bekerja sebagai pengganggu pola lama. Masalah terbesar bukan pada makanan, tapi pada cara kita memahami makanan. Kita menganggap makanan sebagai bahan, padahal sebenarnya makanan adalah informasi, dan informasi ini menentukan bagaimana tubuh merespons. Misalnya dua orang makan hal yang sama, hasilnya bisa berbeda, karena sistem di dalamnya berbeda, dan Jia tidak mengubah gula secara langsung, dia mengubah cara tubuh membaca gula itu. Saat Jia menyentuh air, ia berubah menjadi gel. Ini bukan sekedar efek unik, ini adalah perubahan struktur fisik yang berdampak langsung pada aliran nutrisi. Bayangkan ini, tanpa Jia, makanan masuk seperti banjir, dan dengan Jia, makanan masuk seperti tetesan. Dan di dunia tubuh, kecepatan adalah segalanya, karena setiap lonjakan cepat adalah alarm bagi tubuh, dan setiap alarm memicu reaksi besar. Tapi ini baru permukaan, karena yang terjadi setelah itu jauh lebih tidak terlihat dan jauh lebih kuat. Di dalam tubuh ada arus listrik kecil, sangat kecil, tapi menentukan segalanya. Sel tidak hanya bekerja dengan kimia, tapi juga dengan listrik. Setiap kali gula masuk ke sel, ada perubahan muatan, dan setiap kali insulin bekerja, ada perubahan sinyal listrik. Dan ini menarik, karena ketika gula masuk terlalu cepat, sinyal listrik ini menjadi kacau. Seperti lonjakan arus dan dalam jangka panjang. Dan ini menarik, karena ketika gula masuk terlalu cepat, sinyal listrik ini menjadi kacau. Seperti lonjakan arus, dan dalam jangka panjang, ini membuat sel menjadi kebal. Bukan karena rusak, tapi karena terlalu sering dibanjiri sinyal. Dia tidak menghentikan gula, tapi dia memperlambat masuknya. Artinya, sinyal listrik di dalam sel tidak melonjak drastis. Dia bekerja lebih stabil dan lebih halus. Serta disinilah sesuatu yang penting terjadi. Sel tidak lagi panik, mereka kembali sensitif. Tapi listrik bukan satu-satunya cerita. Ada pemain lain yang bahkan lebih penting, dan dia bekerja tanpa kita sadari. Dia itu bernama enzim. Mereka adalah pekerja. Mereka menentukan apakah makanan menjadi energi atau masalah. Masalahnya, enzim bekerja sangat sensitif terhadap kondisi. Terlalu cepat bisa kacau, terlalu banyak bisa overload. Dan inilah yang sering terjadi saat gula melonjak. Enzim tidak punya waktu untuk mengatur, semua terjadi terlalu cepat. Dengan memperlambat penyerapan, Jia memberi waktu. Waktu bagi enzim untuk bekerja optimal, bukan terburu-buru dan bukan panik. Ini efek yang tidak terlihat, tapi dampaknya sangat besar. Karena ketika enzim bekerja optimal, tubuh tidak menghasilkan limbah metabolik yang berlebihan. Dan disinilah mulai muncul satu konsep yang jarang dibahas, bahwa bukan hanya apa yang kita makan, tapi bagaimana energi dilepaskan yang menentukan kesehatan. Selama ini, kita mengenal kalori, tapi kalori hanyalah angka. Yang lebih penting adalah bagaimana energi itu dilepaskan. Terlalu cepat terjadi lonjakan, nanti bisa stres. Tapi kalau terlalu lambat, stabil, dan efisien. Dia mengubah pola ini. Dia tidak mengurangi energi, dia mengubah cara energi muncul. Lalu apa hubungannya dengan insulin? Insulin bukan musuh, dia adalah pengatur lalu lintas. Masalah muncul ketika lalu lintas terlalu padat, dan Jia mengurangi kemacetan itu. Bukan dengan menghilangkan mobil, tapi dengan mengatur aliran. Lalu selanjutnya kita masuk ke usus, otak kedua yang terlupakan. Di dalam usus ada sistem saraf.
sering disebut sebagai otak kedua. Dan mikrobioma berkomunikasi dengan otak ini. Serat Chia memberi makan bakteri tertentu dan bakteri ini menghasilkan sinyal kimia. Sinyal ini lalu naik ke otak dan tiba-tiba keinginan makan berubah. Dan ini yang paling aneh, perubahan ini terjadi tanpa kita sadari. Banyak orang fokus pada gula darah, tapi lupa pada satu hal, keputusan makan berikutnya yang lebih menentukan. Chia mempengaruhi rasa kenyang, keinginan manis, frekuensi makan, dan ini efek jangka panjang. Sekarang mulai terlihat pola besar. Dia tidak bekerja di satu titik, dia bekerja di fisika, kimia, listrik, mikrobioma, dan perilaku. Semua terjadi dalam sekaligus. Dan karena itu, dia tidak terasa ajaib. Hal yang paling menakjubkan adalah tubuh tidak butuh sesuatu yang menyembuhkan. Tubuh butuh kondisi yang tepat untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan Chia membantu menciptakan kondisi itu. Jadi kenyataannya, Chia bukan obat. Dia adalah pengatur kecepatan, penstabil sinyal, pendukung enzim, penjaga mikrobioma, dan pengarah perilaku. Dan semua itu bekerja secara bersama. Ketika benih, tanah, dan sistem sudah saling terikat, maka yang hilang bukan hanya pilihan, tapi arah masa depan pertanian itu sendiri. Tapi pada titik ini, kita baru melihat permukaannya saja, karena ada satu lapisan yang jauh lebih dalam yang jarang sekali dibahas, bahkan di kalangan petani sendiri. Pembahasan itu adalah ketergantungan dalam pertanian modern tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tidak datang dalam bentuk larangan, tidak ada yang bilang petani tidak boleh mandiri. Tidak, semua terlihat seperti pilihan, tapi perlahan pilihan itu menyempit. Awalnya sederhana, petani mencoba benih baru, hasilnya lebih tinggi, lalu masuk akal. Benih itu membutuhkan herbisida tertentu, dan ini masih masuk akal. Kemudian, tanah mulai beradaptasi dan gulma mulai berubah. Lalu tanpa disadari, petani mulai masuk ke dalam satu jalur dan sulit untuk keluar. Dan disinilah hal yang paling aneh terjadi, karena ketika petani ingin kembali ke cara lama, mereka sering gagal. Kenapa? Ini terjadi karena tanah mempunyai ingatan, atau lebih dikenal sebagai soil memory. Ini salah satu konsep yang jarang dibahas secara populer. Tanah bukan benda mati. Tanah adalah sistem hidup yang bisa mengingat, bukan seperti manusia. Tapi dalam bentuk pola biologis dan kimia, dalam dunia mikrobiologi tanah, komunitas mikroba bisa berubah berdasarkan apa yang ditanam, apa yang disemprot, apa yang diberikan ke tanah. Dan yang mengejutkan, perubahan ini bisa bertahan lama. Artinya, tanah yang selama bertahun-tahun terkena herbisida tertentu akan memiliki komposisi mikroba yang berbeda, pola interaksi akar yang berbeda, dan bahkan respon yang berbeda terhadap benih lama. Disinilah fenomena aneh muncul. Benih tradisional ditanam di tanah modern, hasilnya tidak optimal. Bayangkan ini seperti ekosistem digital. Kalau kamu biasa pakai satu sistem operasi, semua software kamu akan menyesuaikan. Tapi ketika kamu ganti sistem, software lama tidak bisa berjalan dengan baik. Dan tanah bekerja dengan cara yang hampir mirip. Ia terkondisi, dan kondisi ini tidaklah netral. Lalu apa hubungannya dengan herbisida? Herbisida seperti Roundup tidak hanya bekerja di permukaan. Ia masuk ke dalam sistem tanah, dan dalam jangka panjang bisa mengubah populasi mikroba, mengganggu simbiosis akar dengan jamur, mengubah cara tanaman menyerap nutrisi. Tapi yang lebih dalam lagi, ia bisa mengubah bahasa komunikasi antara tanah dan tanaman. Dan disinilah teori berikutnya menjadi sangat menarik, karena bukan hanya tanah yang berubah, tapi juga cara tanaman merasakan lingkungan. Ini mungkin terdengar tidak biasa, tapi mulai banyak dibahas di beberapa riset alternatif dan biofisika. Setiap sistem hidup memiliki frekuensi, tanaman pun juga demikian, tanah pun juga demikian. Interaksi antara tanah dan tanaman bukan hanya kimia, tapi juga fisika. Akar tanaman tidak hanya menyerap air dan nutrisi, mereka juga sensitif terhadap gradien listrik, perbedaan potensial, dan bahkan getaran mikro. Ini disebut sebagai electrochemical signaling. Ketika herbisida mengubah struktur tanah, yang berubah bukan hanya nutrisi, tapi juga pola aliran ion, distribusi muatan, stabilitas sinyal listrik. Dan ketika ini berubah, tanaman bisa mengalami pertumbuhan tidak optimal, ketergantungan lebih tinggi pada input luar, dan respon stres yang berbeda. Sekarang bayangkan ini, benih adalah program awal, tapi program ini membutuhkan lingkungan kompatibel untuk berjalan dengan baik. Jika lingkungan berubah drastis, program lama tidak lagi cocok, dan inilah yang terjadi. Benih lama tidak optimal di tanah baru, tapi benih baru dirancang untuk sistem baru. Dan pada titik ini, kita mulai melihat pola yang lebih besar.
bukan karena hanya petani yang beradaptasi, tapi seluruh sistem di dalamnya. Mari kita hubungkan semuanya. Benih modern performanya tinggi tapi tidak stabil. Herbisida mengubah ekosistem tanah, tanah berubah secara biologis dan energetik, gulma berevolusi, dan petani mengikuti sistem. Ini menciptakan sesuatu yang disebut feedback loop. Semakin lama sistem digunakan, semakin kuat efeknya dan semakin sulit untuk kembali. Lalu disinilah banyak orang mulai sadar, ini bukan lagi soal cara mana yang lebih baik, tapi soal seberapa dalam kita sudah masuk ke dalam sistem ini. Karena ketika kita bicara tentang benih, kita tidak hanya bicara tentang pertanian, kita bicara tentang ketahanan pangan, kemandirian petani, dan kontrol produksi. Dan disinilah diskusi menjadi jauh lebih besar. Tapi masih ada satu bagian yang belum kita bahas, bagian yang mungkin paling mengejutkan dari semuanya. Kita akan masuk ke pembahasan kenapa gulma bisa menjadi superweed. Apakah sistem ini bisa berbalik arah? Dan yang paling penting, apakah masih ada cara untuk keluar dari siklus ini? Tapi masih ada satu bagian yang belum kita bahas, bagian yang mungkin paling mengejutkan dari semuanya. Karena kalau tadi kita bicara tentang benih, tanah, dan sistem, sekarang kita masih ke sesuatu yang benar-benar hidup dan bereaksi, yaitu gulma. Awalnya, gulma hanyalah gangguan, tanaman liar yang bersaing dengan tanaman utama. Maka dibuatlah solusi herbisida, cepat, efektif, dan praktis. Masalah selesai, atau setidaknya terlihat selesai. Tapi beberapa tahun kemudian, sesuatu mulai berubah. Gulma yang dulu mudah mati mulai bertahan, disemprot sekali masih hidup, disemprot 2 kali tepat muncul, dan disinilah istilah baru muncul, superweed. Tapi yang membuat ini benar-benar mengejutkan bukan sekedar kebal, melainkan bagaimana mereka bisa sampai ke titik itu. Dalam kondisi normal, evolusi butuh waktu yang lama, tapi di lahan pertanian modern, proses ini dipercepat. Kenapa? Karena tekanan seleksi yang sangat tinggi. Bayangkan ini, tiap kali herbisida disemprotkan, hampir semua gulma mati. Tapi selalu ada beberapa yang bertahan. Mereka bukan kebal sepenuhnya, tapi cukup kuat untuk bertahan hidup. Lalu apa yang terjadi? Mereka berkembang biak, dan generasi berikutnya sedikit lebih tahan. Proses ini diulang lagi dan lagi dan lagi. Sampai pada akhirnya, gulma yang tersisa adalah gulma yang paling kuat. Tapi ada hal yang lebih jarang dibahas lagi. Ketahanan ini tidak selalu murni genetik. Dalam beberapa studi, tanaman bisa menunjukkan sesuatu yang disebut adaptive response, yaitu respon adaptif. Artinya, mereka bisa belajar dari tekanan lingkungan. Ini bukan belajar seperti manusia, tapi perubahan pada level ekspresi gen, metabolisme, dan bahkan respons bioelektrik. Dan disinilah semuanya mulai terasa berbeda. Apakah sahabat urban ingat bagian sebelumnya tentang bioelektrik tanaman? Sekarang bayangkan ini, ketika tanaman kena stres berulang, mereka mengubah pola sinyal internalnya, sinyal listrik mikro berubah, respon terhadap lingkungan berubah, dan dalam beberapa hipotesis, perubahan ini bisa diteruskan ke generasi berikutnya. Artinya, tanaman tidak hanya berevolusi secara genetik, tapi juga secara energetik dan sinyal. Sampai titik ini, pertanyaannya mulai berubah. Bukan lagi kenapa gulma menjadi kebal, tapi apakah sistem ini justru menciptakan lawannya sendiri? Herbisida diciptakan untuk mengatasi gulma, tapi dalam jangka panjang, ia menciptakan gulma yang lebih kuat. Benih diciptakan untuk hasil tinggi, tapi membuat petani tergantung. Tanah dioptimalkan untuk produksi cepat, tapi kehilangan keseimbangan alami. Ini bukan kesalahan satu pihak, ini adalah efek dari sistem yang terus didorong ke satu arah, yaitu efisiensi jangka pendek. Disinilah pertanyaan paling penting muncul. Apakah sistem ini bisa dibalik atau kita sudah terlalu jauh? Jawabannya tidak sederhana, tapi ada satu hal yang mulai banyak dilakukan meskipun belum mainstream. Beberapa petani mulai mencoba kembali ke prinsip lama, tapi dengan pemahaman baru, bukan kembali ke masa lalu, tapi menggabungkan tradisional dan sains modern. Mereka menghidupkan kembali tanah, fokusnya bukan pada tanaman dulu, tapi tanahnya, dengan cara mengurangi input kimia, mengembalikan mikroba, menggunakan kompos dan bahan organik. Karena ketika tanah pulih, sistem mulai stabil kembali. Lalu yang kedua, menggunakan benih yang bisa beradaptasi. Bukan hanya benih hasil tinggi, tapi benih yang bisa ditanam ulang, bisa beradaptasi lokal, dan tidak bergantung pada sistem tertentu. Lalu yang ketiga adalah mengubah cara melihat gulma. Ini yang paling tidak biasa. Beberapa pendekatan baru tidak lagi melihat gulma sebagai musuh, tapi sebagai indikator.
Gulma tertentu muncul karena tanah keras, kekurangan mineral, ketidakseimbangan mikroba. Artinya, gulma sebenarnya memberi sinyal. Ketika semua ini digabung, kita mulai melihat sesuatu yang berbeda. Pertanian bukan lagi tentang mengontrol, tapi tentang berinteraksi. Tanah bukan objek, tanaman bukan mesin produksi, dan benih bukan sekitar produk. Dan disinilah semuanya kembali ke awal. Kenapa petani tidak bisa menanam benih sendiri? Karena sistemnya berubah, bukan hanya di permukaan, tapi sampai ke hukum, biologi, bahkan energi. Mungkin kita tidak bisa langsung mengubah sistem besar, tapi kita bisa mulai memahami, karena begitu kita paham, cara kita melihat sesuatu akan berubah. Ladang bukan lagi sekitar tempat menanam, tapi tempat di mana tanah, tanaman, dan manusia saling terhubung. Dan mungkin di masa depan pertanyaan bukan lagi bagaimana kita meningkatkan hasil, tapi bagaimana kita mengembalikan keseimbangan. Karena pada akhirnya, benih selalu punya satu sifat yang sama, yaitu kecil tapi menyimpan potensi besar. Dan mungkin lagi, perubahan besar dalam pertanian tidak dimulai dari teknologi, tapi dari cara kita memahami hal kecil seperti ini.